Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Nana Hasbi. Terima kasih yang baru datang. Jangan lupa yang baru datang subscribe dulu ya di tombol merah di bawah ini, serta like dan share ke media sosial teman-teman semua. Jangan lupa isi kolom komentar. Oke, terima kasih. Di video kali ini saya akan membahas tentang perlengkapan apa saja yang wajib dibawa oleh calon jamaah haji Indonesia. Tonton terus videonya agar kalian semua tahu, para calon jamaah haji ya terutama, perlengkapan-perlengkapan apa saja yang harus dibawa pada saat kita menjalankan ibadah haji ke tanah suci, dan juga perlengkapan-perlengkapan apa saja yang ya bisa dibilang tidak terpikirkan untuk dibawa, namun itu sangat harus wajib dibawa. Tonton terus ya sampai akhir, jangan di skip. Terima kasih. Perlengkapan pertama yang harus dibawa oleh calon jemaah haji yaitu payung. Kenapa payung? Karena nanti kita itu di Arab Saudi, kita banyak kegiatannya di outdoor atau di luar ruangan. Nah, karena cuaca di Arab Saudi itu panas atau musimnya itu musim panas ya, daerahnya daerah gurun, jadi kita perlu melindungi tubuh kita dari sengatan matahari secara langsung agar kita terhindar dari dehidrasi yang bisa menyebabkan penyakit ataupun kepanasan ya. Makanya kita harus membawa payung. Nah, saran saya payung yang dibawa yaitu payung lipat yang bisa dimasukkan ke dalam tas atau kantong. Perlengkapan berikutnya yang wajib dibawa yaitu alas kaki atau sendal ya. Bisa menggunakan alas kaki berupa sepatu ataupun sendal jepit ya. Kalau dulu saya membawanya sendal jepit seperti ini nih. Ini sendal jepit semua umat ini ya, dimanapun ada, sampai ke tanah suci pun ada ini. Ini produk Indonesia asli tapi sudah terkenal ke seluruh mancanegara karena di Arab Saudi juga dijual bebas di sana juga teman-teman ada. Kalau lupa tidak membawa bisa beli di sana. Harganya murah namun praktis, mudah dibawa, serta harganya juga terjangkau. Kenapa harus alas kaki itu kita bawa? Nanti kan di sana di Arab Saudi itu kan cuacanya panas, otomatis jalan-jalan di sana juga kan panas ya. Kalau kita tidak menggunakan alas kaki, dikhawatirkan kaki kita akan mengalami melepuh atau karena terlalu kepanasan ya, jadi melepuh. Nah ini sangat tidak baik untuk kesehatan kalau kaki kita luka. Makanya kita diharuskan untuk memakai alas kaki. Nah untuk perempuan, karena perempuan itu harus menutup aurat seluruh badan, jadi saya sarankan untuk menggunakan sepatu ya. Sepatunya bisa menggunakan sepatu karet seperti ini, sepatu karet yang tertutup bagian depan dan belakang. Nanti di dalamnya dikasih kaos kaki juga. Nah, kenapa harus sepatu karet? Karena dia itu bahannya lentur, jadi buat jalan jauh itu lebih mudah. Serta saat dilepas juga lebih mudah dimasukkan dalam kantong. Nanti saat kita masuk ke dalam masjid kan sepatu kita lepas. Nah, itu dimasukkan dalam kantong juga praktis dalam tas. Perlengkapan ketiga yang wajib dibawa yaitu ransel atau tas pinggang ya teman-teman, tas pinggang gitu ya, atau ransel. Nah, buat tips saja buat teman-teman yang nantinya akan mau berangkat ke tanah suci, tipsnya yaitu pakailah ransel saja yang di belakang sini ya, ransel yang bisa dipakai di belakang ataupun di depan. Kenapa saya menyarankan untuk ransel? Karena ransel itu kan ada dua tali kanan dan kiri. Nah itu menjadikan seimbang sehingga tidak membuat kuda kita itu sakit ya. Kalau dulu itu saya pakainya tas selempang atau tas yang satu tali itu ya, itu waktu digunakan pada saat tawaf itu karena tasnya di samping
tersenggol-senggol oleh jamaah yang lain sehingga menyulitkan kita atau mengganggu kita pada saat kita menjalankan ibadah tawaf. Maka saya sarankan untuk membawanya tas ransel saja, bisa dipakai di belakang ataupun di depan. Kalau lebih amannya ya di depan ya teman-teman. Kalau di depan kan kita bisa lindungi ya kalau ada barang-barang bawaan penting yang kita bawa. Perlengkapan berikutnya yaitu botol spray. Contohnya ini botol spray ya teman-teman ya. Botol spray ini saya sarankan yang agak besar ya, sekitar 500 ml ataupun ukuran 1 ml. Tapi kalau terlalu besar juga nanti berat ya. Fungsi dari botol spray ini salah satunya yaitu untuk membawa atau tempat wadah minum kita. Kita nanti isi dengan air zam-zam di sana di masjid. Itu kita isi air zam-zam. Nah, di perjalanan kita bisa minum, bisa juga untuk semprot wajah ataupun tangan ya. Kalau yang laki-laki kan tangan tidak terlindungi oleh baju karena kita pakai apron. Jadi kan kalau terkena panas matahari secara langsung kan kulit kan panas ya teman-teman ya. Jadi kita semprot-semprot pakai botol spray tersebut yang isinya air biasa bisa, tapi kalau dulu saya pakainya air zam-zam karena ya bisa dibilang air zam-zam itu kan air yang paling bagus nomor 1 di dunia ya teman-teman. Kalau kita semprotkan ke wajah kan di samping kita terhindar dari panas, juga bisa bermanfaat untuk kesehatan juga. Juga nanti fungsinya ada 2, bisa juga tempat botol minum. Jadi sewaktu-waktu kita butuh minum, kita langsung minum bisa. Tidak perlu membawa botol 2. Jadi cukup 1 saja 2 fungsi. Perlengkapan berikutnya yang terkadang lupa dibawa oleh para calon jemaah haji yaitu power bank. Nah, power bank ini sangat penting teman-teman. Pada saat kita di dalam masjid ataupun kita di perjalanan, sewaktu handphone kita kehabisan baterai, kita kan tidak bisa ngecas ya. Ngecas di mana nggak tahu, kita colokan listriknya di mana kan kita tidak tahu. Maka power bank ini sangat membantu teman-teman untuk membantu kita dalam pengisian baterai di handphone kita. Nah, fungsi handphone itu kan ya bisa dibilang kalau kenapa kok membawa HP di masjid? Nah, kita fungsikan handphone itu untuk komunikasi antar sesama jemaah haji teman-teman, sama teman-teman kita atau saudara kita pada saat kita jemaah haji, kita bisa komunikasi. Nah, bisa WhatsAppan ataupun kita bisa share log keadaan kita di mana, tempat kita di mana, nanti janjian di mana. Perlengkapan berikutnya yaitu alas tidur atau tikar ya, tikar tidur itu ya, yang muat untuk 1 orang. Itu biasanya banyak sekali dijual di perlengkapan haji, itu banyak sekali dijual. Kemudian perlengkapan berikutnya yaitu bantal tiup. Apa itu bantal tiup? Bantal tiup itu bantal yang bisa cara pengisiannya itu menggunakan angin. Jadi kita tiup pakai angin ya, ditiup dulu, kemudian nanti kan dia membesar jadi bantal. Kalau dia tidak mau dipakai, kita lepas anginnya, kemudian dia praktis jadi dilipat gitu, kita masukkan ke dalam kantong ataupun tas, itu kan lebih praktis ya teman-teman. Ini kita gunakan pada waktu kita Armina. Armina itu Arafah, Musdalifah dan di Mina. Nah, kita bisa gunakan bantal tiup ini untuk untuk bantal kita sewaktu kita istirahat di Armina atau Arafah maupun Musdalifah dan di Mina. Karena di sana kita tidak diharuskan untuk membawa bekal atau perlengkapan banyak, karena kalau kita membawa perlengkapan banyak kan memberatkan kita pada saat di perjalanan. Nah, salah satunya bantal tiup ini kan lebih praktis karena bisa diperkecil, dilipat, kemudian dimasukkan dalam tas. Perlengkapan berikutnya yaitu hanger atau gantungan baju. Nah, ini biasanya juga para calon jemaah haji lupa untuk membawanya. Ini berguna untuk menggantung baju kita di hotel ya teman-teman, karena di sana kan satu hotel itu biasanya satu kamar itu diisi 4-6 jemaah haji, sehingga kan tempatnya terbatas, lemarinya juga terbatas, sehingga hanger ini membantu sekali untuk kita menaruh baju pada waktu di kamar hotel. Nah, kemudian berikutnya atau perlengkapan berikutnya yaitu tali tambang ya teman-teman. Kita bawa tali tambang kecil itu untuk jemuran. Nanti kita buat jemuran
di hotel itu kita buat jemuran untuk kita menjemur baju pada saat kita mencuci pakaian. Biasanya di hotel-hotel itu sudah disediakan hanger tali-tali tambang, namun kan karena begitu banyaknya jamaah jadi kan kadang kita tidak tidak kebagian ya, makanya kita bawa sendiri untuk jaga-jaga agar kita bisa menjemur pakaian pada saat kita mencuci pakaian. Perlengkapan berikutnya yaitu kita membawa kantong plastik teman-teman yang ukurannya besar ya, sekitar 5 kilo. Kantong plastik yang ukurannya besar ini kita gunakan untuk tempat untuk baju kotor ataupun barang-barang kita nanti kita masukkan dalam kantong untuk dibawa ke yang lain, jadi lebih praktis atau lebih mudah ya teman-teman. Perlengkapan berikutnya yaitu kacamata hitam. Ini sangat penting teman-teman karena di Arab Saudi itu kan cuacanya panas ya, gurun pasir. Nah, kita lindungi mata kita dengan kacamata hitam. Boleh menggunakan kacamata baca, namun sebaiknya kita menggunakan kacamata hitam agar mata kita terhindar dari sinar matahari secara langsung. Perlengkapan berikutnya yaitu pelembab bibir. Ya, berbagai merek ya, ada banyak merek pelembab bibir di Indonesia. Nah, salah satunya kita bisa bawa untuk kita gunakan pada waktu kita di Arab Saudi. Tujuannya apa? Untuk dioleskan ke bibir kita agar kita tidak mengalami pecah-pecah bibir atau sariawan ya teman-teman ya. Karena di Arab Saudi itu kan cuacanya panas sehingga bibirnya itu mudah sekali mengalami pecah-pecah. Nah, dengan dioleskan pelembab bibir ini diharapkan bibir kita akan terlindungi dari pecah-pecah bibir. Kemudian perlengkapan berikutnya yaitu pelembab kulit atau hand body. Ini juga harus dibawa teman-teman karena untuk menghindarkan kita dari sengatan matahari secara langsung. Jadi kulit kita itu tidak terbakar atau tidak mengalami terbakar karena sinar matahari secara langsung. Oke, itu ke-13 barang yang wajib dibawa oleh para calon jamaah haji Indonesia. 13 perlengkapan barang itu sekiranya harus dibawa ya teman-teman. Itu tips dari saya. Semua itu merupakan pengalaman saya terdahulu waktu saya menjalankan ibadah haji. Maka saya share, saya bagi ke teman-teman semua agar teman-teman semua saat menjalankan ibadah haji di tahun-tahun berikutnya bisa mengetahui apa saja perlengkapan yang ya sekiranya itu sepele namun sangat penting dibawa pada saat kita beribadah ke tanah suci. Terima kasih saya ucapkan buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe ya. Di subscribe, yang belum di tombol merah, sekaligus juga like dan juga komen yang baik-baik di kolom komentar di bawah ini ya, dan juga share ke media sosial teman-teman semua agar orang-orang yang mau berangkat haji bisa tahu perlengkapan apa saja yang harus dibawa. Kemudian saya doakan juga buat teman-teman semua yang belum melaksanakan ibadah haji maupun umroh bisa disegerakan untuk berangkat haji dan umroh pada tahun-tahun berikutnya dan disegerakan, amin. Sekaligus buat yang sudah menjalankan ibadah haji maupun umroh bisa menjalankannya kembali, amin amin ya rabbal alamin. Saya juga didoakan ya teman-teman bisa segera berangkat umroh lagi, amin. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Saya ucapkan semoga bermanfaat dan juga semoga video ini bisa memberikan pengetahuan yang banyak buat teman-teman semua. Terima kasih. Cukup sekian dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.